Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan dan menyampaikan materi tentang teknik penelitian pada metodologi penelitian kualitatif. Materi pertama akan dibacakan oleh Aditya Heri Susanti dan materi kedua akan dibacakan oleh Nike Trisnasari dan materi terakhir akan dibacakan oleh Rike Arinsa Merliana. Berikut adalah penjelasan materi dari kami. Materi yang akan saya jelaskan yaitu materi pertama tentang wawancara. Yang pertama adalah definisi wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antar dua pihak yang pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Narasumber juga bisa disebut dengan informan. Untuk yang kedua yaitu bentuk-bentuk wawancara. Yang pertama, wawancara berita dilakukan untuk mencari bahan berita. Yang kedua, wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, wawancara telepon yang dilakukan lewat pesawat telepon. Yang keempat, wawancara pribadi. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis wawancara. Yang pertama yaitu wawancara bebas. Wawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden, namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Yang kedua, wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci. Yang ketiga, wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa yang akan ditanyakan secara garis besar. Yang selanjutnya yaitu syarat wawancara. Syarat-syarat wawancara diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pewawancara atau wartawan. Yang kedua, ada narasumber atau orang yang diwawancarai. Yang ketiga, ada bahan yang dipertanyakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berwawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik wawancara. Yang kedua, menetapkan narasumber. Yang ketiga, menulis daftar pertanyaan. Yang keempat, merencanakan kegiatan wawancara. Yang kelima, mengidentifikasi pernyataan yang tepat untuk pendahuluan wawancara. Yang keenam, buat janji dengan narasumber dan mengawali kegiatan wawancara. Yang ketujuh, menyempurnakan pernyataan untuk menutup wawancara. Yang kedelapan, melaksanakan wawancara. Materi yang selanjutnya adalah catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan catatan tertulis mengenai apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka mengumpulkan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Jenis-jenis catatan lapangan. Yang pertama, job notes. Yang kedua, catatan pengamatan langsung. Yang ketiga, catatan interpretasi penelitian. Yang keempat, catatan analitis. Yang kelima, catatan pribadi. Yang keenam, peta dan diagram. Yang ketujuh, rekaman video dan suara. Selanjutnya ada karakteristik catatan lapangan. Yang pertama, akurat. Yang kedua, rinci, namun bukan berarti memasukkan semua data yang tidak berkaitan. Yang ketiga, luas, agar pembaca memahami situasi dan sangat jelas. Yang keempat, data dapat menyediakan ikhtisar budaya atau pengaturan. Yang kelima, para pengamat harus melakukan lebih dari sekedar melakukan perekaman situasi sederhana. Yang selanjutnya, model catatan lapangan. Yang pertama, ada catatan pengamatan atau sering disingkat sebagai
CP. Yang kedua, catatan teori. Yang ketiga, catatan metodologi. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu penggunaan dokumen. Dokumen atau dokumentasi dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dokumen merupakan fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai bahan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi sebagai penguat data observasi dan wawancara dalam memeriksa keabsahan data, interpretasi, dan kesimpulan. Kunci atau hal penting yang harus diperhatikan pada penggunaan dokumen dalam penelitian adalah: 1. Dokumen membentuk suatu bidang dalam penelitian dalam hak mereka sendiri dan tidak boleh dianggap hanya sebagai alat peraga untuk tindakan manusia. Yang kedua, dokumen harus dianggap sebagai produk yang dinamis, bukan sebagai hal tetap dan stabil di dunia. Yang ketiga, dokumen diproduksi dalam pengaturan sosial dan selalu dianggap sebagai produk sosial kolektif. Yang keempat, menentukan bagaimana dokumen dikonsumsi dan digunakan dalam setting yang terorganisir adalah bagaimana mereka berfungsi harus membentuk dan bagian penting dari setiap penelitian sosial. Yang kelima, dalam penggunaan dokumen di bidang penelitian, kita harus mengingat dinamika yang terlibat dalam hubungan antara produksi, pemakaian, dan konten. Jenis-jenis dokumen. Dokumen pribadi, yaitu catatan karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Selanjutnya, dokumen resmi. Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, penggunaan instruksi, atau suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangannya sendiri. Kemudian, pemanfaatan dokumen menyebutkan beberapa keunggulan penggunaan dokumen sebagai teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut. 1. Memungkinkan peneliti untuk memperoleh gaya bahasa dan kata-kata dari partisipan. Yang kedua, dapat diakses sewaktu-waktu sesuai kebutuhan peneliti untuk sumber informasi yang tidak menonjol. Yang ketiga, menampilkan data yang menjadi perhatian partisipan. Kemudian yang terakhir, sebagai bukti tertulis, dokumen menghemat waktu peneliti dan biaya perekaman.